Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Berjumpa kembali di channel Abi Lukman 165. Semoga pagi hari ini kita semua senantiasa dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pagi hari ini selepas sholat subuh berjamaah di musola terdekat. Sholat adalah perintah Allah dan berjamaah adalah sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Pemirsa semua, bahwa sungguhnya zaman ini dibagi menjadi 5 zaman. Zaman ini dibagi menjadi 5 zaman. Yang pertama adalah zaman nubuah. Zaman atau masa zaman nubuah, zaman kenabian ini udah habis. Allah Subhanahu wa taala turunkan 124.000 nabi. Ada 124.000 nabi yang Allah turunkan. Dan yang kita wajib untuk mengimaninya adalah yang iman kepadanya 25. Sudah habis masa kenabian. Tertutup pintu kenabian, khatamin nabiyyin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah habis masanya. Zaman kedua adalah zaman kekhalifahan. Zaman khilafah, kekhalifahan. Ini pun masanya sudah redup. Sudah habis masanya. Terakhir Turki Utsmani. Zaman kedua sudah habis. Zaman ketiga adalah zaman Al-Mulk, zaman kerajaan. Ini pun sudah mulai sirna. Di kita sendiri Indonesia banyak kerajaan-kerajaan muncul. Di Jogja ada Hamengkubuwono. Di Cirebon ada Kanoman, Kasepuhan, dan lain-lain. Tapi sudah tidak berfungsi, hanya berlindung di depan temen pendidikan dan kebudayaan. Al-Muluk, masa kerajaan, ya zamannya udah habis. Andai pun ada di kita, itu hanya berlindung di bawah departemen pendidikan dan kebudayaan. Ketiga. Sekarang keempat adalah zaman Jababirah. Zaman Saiki katanya zaman kerusakan, di mana gempa di mana-mana, banjir di mana-mana, angin puting beliung sudah mulai muncul, gunung meletus dan lain-lain. Zaman kerusakan. Tidak hanya rusak alam, tapi akhlak sudah mulai bergeser. Zaman mendekati akhir. Yang terakhir adalah zaman khilafah wa minhajun nubuwah. Zaman kekhalifahan tapi kerja para nabi. Nabi sudah tidak ada, Rasul sudah tidak diturunkan lagi, tapi kerjanya diembankan kepada kita umat akhir zaman karena sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini umat paling mulia. Sebelum Rasulullah, maka itu kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Lut, kaum Ad, dan lain-lain. Tapi setelah Rasulullah adalah umat, bahkan sebaik-baik umat. Dalam satu kisah, Nabi Musa alaihissalam pernah merengek, menangis pada Allah Subhanahu wa taala, ingin dijadikan umat akhir zaman. Karena tidaklah masuk surga para nabi kecuali umat akhir zaman dulu.
Dan hari ini kita tidak pernah berdoa untuk menjadi umat akhir zaman. Tidak pernah meminta untuk menjadi umat akhir zaman. Tapi Allah takdirkan kita untuk menjadi umat akhir zaman. Dan tugas kenabian hari ini diemban oleh kita. Kuntum khairu ummatin, bahwa kalian adalah umat paling mulia, ukhrijat linnas, yang diutus, dikeluarkan untuk manusia lagi. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, untuk mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, supaya mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadarlah sesadar-sadarnya bahwa tugas kita adalah sebagai dai-dai generasi baginda Nabi Muhammad SAW. Masa nubuah, masa kenabian sudah habis, tapi tugas kenabian tetap berjalan, ditugaskan kepada umatnya. Kita mempunyai tugas amal ma'ruf nahi mungkar, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Maka sadarlah pemirsa semua bahwa tugas dakwah, tugas mengajak kepada kebaikan, amal ma'ruf nahi mungkar, bukan tugas ustaz saja, bukan tugas kiai saja, bukan tugas para habaib saja. Kita generasi hari ini, umat akhir zaman, bagaimana tugas kenabian, kerasulan kita emban untuk bagaimana mengajak manusia supaya taat pada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia supaya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda Allah cinta pada hambanya bukan si hamba ini diberikan harta benda yang banyak. Tanda Allah cinta pada hambanya bukan si hamba ini diberikan pangkat, kedudukan, titel, tahta yang tinggi. Tapi garis bawahi, tanda Allah cinta pada hambanya, si hamba ini dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika meninggal mampu mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat suci, kalimat la ilaha illallah. Man kana la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya adalah kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Semoga obrolan ringan ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih, thank you, syukron kasir, sekalakong kamsia, arigatou gozaimasu.